Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali, berjumpa kembali dengan harapan tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu senantiasa dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa tentu yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah yang lalu-lalu kita sampaikan selosologi, ini adalah selosologi untuk pertemuan yang akhir setelah dipasangkan dengan selosologi, kemudian selosopaing dan selosologi, kemudian Rabu Pon. Saya berharap bahwa penyampaian satuan ini, pertemuan antaweton ini, dengan maksud sebagai satu rujukan kepada Anda yang tidak usah mengatakan hari lahir, tapi langsung bisa melihat rekaman atau bisa melihat konten saya, bisa langsung mencarinya karena ada tertulis itu tentang weton apa dan yang lain, tidak usah mengatakan masing-masing wetonnya, karena ada yang pendapat bahwa weton memang tidak untuk diketahui orang lain kalau itu tidaklah sangat penting. Sekali lagi, walaupun kemudian weton yang saya tidak sampaikan ini ada kekurangan-kekurangan dalam pertemuan weton itu yang menghasilkan nilai yang kurang pas, kurang baik dalam harapan Anda, tentu saja ini tidak bermaksud untuk membuat resah atau mengecilkan, karena harusnya dijadikan untuk pegangan bagaimana cara menghadapi, cara menetralisir, atau sekaligus kalau memang belum menjadi satu, bisa hal-hal yang cukup atau sangat berat bisa dihindari. Jadi saya jelaskan sekarang untuk selosologi dengan selosopaing. Setelah dipertemukan seloso 3 legi 5 8, kemudian seloso 3 paing 9 12. Nilai yang pertama yang muncul adalah nilai rezeki. Ini untuk selosologi dan selosopaing. Nilai rezeki, dimana namanya juga rezeki, apapun yang Anda usahakan akan tetap menghasilkan nilai ekonomi. Maka di kesempatan yang begini tidak akan datang, kadang-kadang tidak datang 2 kali dalam perjalanan hidup rumah tangga Anda. Manfaatkan sebaik mungkin untuk menghadapi di suatu saat ada hal-hal yang mungkin berat. Tapi di sini setelah berjalan sekitar standar waktu 8 tahun, syukur bisa lebih, Anda adalah dalam kemudahan untuk mendapatkan rezeki. Setiap usaha Anda akan menghasilkan nilai ekonomi. Masuk pada periode yang kedua adalah nilai jodoh. Jadi tetap akan bertambah. Karena nilai jodoh ini dominasi adalah jodoh. Tapi nilai ekonomi tetap berjalan meskipun tentu saja tidak gencar seperti nilai rezeki. Tapi ada pergerakan maju dengan modal yang atau invest yang sudah cukup, tentu saja pergerakannya pun menjadi besar. Nah, yang sangat harus berhati-hati adalah pada periode yang ketiga, yang notabene ini nilai 4, pegat. Di mana pegat itu pegatan, bercerai, pegat rezeki, sekaligus mudah terganggu kesehatannya. Tapi untungnya adalah ketika 4 atau pegat ini masuk pada periode yang ketiga, nilai yang keempat pun jodoh kembali. Jadi kalaupun ada sesuatu yang mendominasi nilai pegat ini, untungnya adalah digundeli jodoh yang mengapit. Jadi ini merupakan pasangan yang insya Allah kuat, harusnya seperti itu. Jadi kalaupun diawali dengan rezeki yang sangat bagus, kemudian masuk pada periode yang jodoh, kemudian masuk periode yang ketiga adalah memang pegat. Seperti yang saya katakan, pegat rezeki, pegat cerai, tapi
juga kesehatan yang terganggu. Tapi masuk pada periode yang keempat adalah jodoh. Jadi kalau ada kata-kata pegat, tapi ada nilai jodoh yang notabene mengapit di kiri kanannya, mudah-mudahan ini adalah bisa jadi tidak cukup berarti karena ada kekuatan aura yang mengapitnya. Mudah-mudahan untuk Selosologi dan Selosopahing itu seperti itu. Dan masuk pada periode yang kelima adalah nilai gosip. Notabene tentu saja uraiannya adalah berat di posisi pertengahan. Artinya periode ketiga saja, tapi periode yang keempat dan kelima tetap punya nilai yang baik dalam arti pergerakan ekonomi tetap ada kemajuan. Begitu penjelasan saya untuk pertemuan Selosologi dengan Selosopahing. Saya harap Anda subscribe. Terima kasih. Akan kami sambungkan dengan pertemuan untuk Selosologi dengan Rabu Pon. Seloso 3, lagi 58, kemudian Rabu 7, Pon 7, 14. Di sini setelah dipertemukan, dipasangkan satuan ini menghasilkan nilai yang pertama adalah padu. Di mana padu biasanya ada perselisihan tentang pendapat, tapi rezeki pergerakan dari awal tetap ada, tetap bisa diusahakan sebagai satu penghasilan yang bisa mencukupkan terbangkitnya ekonomi untuk keluarga. Cuma memang masuk pada periode yang kedua, yaitu nilai kosong, 0. 0 ini memang dibawa kemanapun sulit. Di satu sisi kata-katanya saya kosong, 0. Jadi memang pergerakan kalah prestasi untuk sebuah karir pun boleh dikatakan mentok. Sebuah usaha pun akan menghasilkan sesuatu yang nihil, itu nilai 0. Maka sekali lagi ini hanya membaca, tidak membuat Anda menjadi pesimis. Kalaupun Anda sudah berjalan di satuan seperti ini, harusnya bersyukur bahwa ada titen seperti ini adalah sebuah bekal untuk menghadapi kesulitan dengan penuh kehati-hatian, penuh kewaspadaan. Jadi justru kalimat saya ini bukan kalimat yang membuat risau, membuat khawatir, membuat takut, katakanlah seperti itu. Harusnya yang saya katakan adalah sebagai satu perhatian bahwa ketergerakan ini harus disertai kehati-hatian dengan perhitungan yang matang supaya tidak lebih berat yang ditemukan. Harusnya seperti itu. Jadi Selosologi dengan Rabu Pon, pertama adalah padu yang notabene pergerakan ekonomi tetap baik, tapi masuk ke periode kedua memang hal yang sangat sulit. Tapi masuk kembali kepada periode yang ketiga adalah jodoh. Di sini bisa dikatakan rezeki yang mulai bergerak, terlepas dari bukan dominasinya, karena dominasi nilai 2 adalah jodoh yang notabene pasangan yang memang baik, tapi dengan katakanlah kebangkitan ekonomi yang wajar-wajar saja, tapi membuat tenang karena memang pasangan ini tiba pada posisi jodoh. Kemudian masuk pada periode yang keempat, yaitu nilai gosip. Memang satu sisi mudah katakanlah digosipkan, tapi tetap ada pergerakan ekonomi yang bergerak maju. Cuma saja memang di periode yang kelima ini masuk kepada periode pegat. Jadi kalau disambungkan dari awal yang notabene adalah 8 tahun pertama ini padu, 8 tahun kedua 0, ini memang tidak ada pergerakan apapun. Kemudian nilai jodoh ini kebangkitan ekonomi, bukan dominasi, tapi karena dominasinya jodoh, tapi ekonomi tetap jalan, tapi standar. Kemudian masuk pada periode yang keempat pun standar, karena memang dominasinya adalah gunjing, tapi tetap ada pergerakan. Cuma saja di periode yang kelima ini nilainya memang pegat. Jadi tentu saja tanpa bermaksud memberikan suatu hal-hal yang negatif, untuk yang sedang ta'aruf pertimbangkan mungkin 2-3 kali,
Tapi untuk yang sedang berjalan, lebih pada tingkatkan keprihatinan atau solusi lebih dikuatkan, yaitu sabar, syukur, sedekah, sholawat, istighfar, dan lain-lain agar menjadi lebih kuat untuk bisa melewati situasi yang kadang-kadang mungkin terasa sulit. Saya kira penjelasan saya untuk Astrologi dan Rabu Pon cukup jelas. Mohon maaf segala kekurangan, sekaligus semua yang saya sampaikan, kalau ada kekurangan, ada kekeliruan, saya mohon maaf sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan itu tadi semoga saja kepada kita semua Allah memberikan ampunan dan ridhonya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.